diatur dulu ketinggiannya biar pas. Oke. So hari ini gue akan mulai dari episode 1. Maaf bulu ketek. Episode 1 dari sharing my pengalaman selama 14 tahun latihan. Dan kemarin ada yang komen, siapa namanya, Biukijo, Biukaji, gue gak tau lah siapa namanya, lupa. Dibilang suruh mulai dari hal yang paling basic, yang paling mendasar, baru nanti pelan-pelan masuk ke lebih mendalam. So kurang lebih hari ini gue akan mulai di topik yang pertama, yaitu adalah how to build muscle. So ini sebenarnya adalah suatu hal yang paling basic, ya kan? Kita tujuannya kita mau latihan adalah untuk bikin otot, oke? So jadi kalau pengalaman gue tuh waktu 7 tahun pertama, karena gue baru mulai dan gue juga waktu itu belum punya pengalaman yang cukup jelas lah. Jadi ya udah, latihannya selalu always to failure, dan gue tidak memperhatikan teknik, ya. Jadi akibatnya apa? Banyak banget cedera, selalu cedera sana, cedera sini, segala macam, ya. Namanya juga baru belajar, ya. And then gue mulai memperdalam lah yang namanya teknik latihan sampai sekarang. So jadi kurang lebih sebenarnya in order for you to build muscle, itu kan selalu ada pertanyaan kayak, berapa reps sih buat bikin otot, terus latihan apa sih buat bikin otot, ya kan, segala macam lah. Itu kayak pertanyaan umum lah. Berapa rep, terus apakah latihan sampai failure, apakah RP 8, apa RP 9. Nah ini kalau udah agak detail, ya. Tapi sebenarnya sebelum pertanyaan itu diutarakan, kayak berapa rep, berapa sets gitu, semestinya ada satu pertanyaan yang semestinya selalu ditanya. Nomor satu adalah, ini jauh lebih penting dibanding berapa rep, berapa sets, berapa volume latihan, bla 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 bla, adalah teknik Anda bagaimana. Itu adalah kunci nomor satu, ya. Sekali lagi, teknik is number one. Kalau teknik Anda salah, Anda melakukan 1000 set, 1000 rep, terus latihan sampai failure, hasilnya tidak akan optimal. Apakah bisa bikin otot dengan menggunakan teknik yang kurang optimal? Bisa, tapi ya tentunya hasilnya tidak maksimal. Jadi kita ngomongnya maksimal atau minimal, ya. Tentunya kita mau memaksimalkan waktu kerja kita dong gitu. Kalau misalkan kita ada spend time 1 jam, ya otomatis kita mau dalam waktu 1 jam itu se-efisien mungkin, se-100% mungkin. So jadi yang pertama semestinya adalah Anda cari tahu dulu gimana cara melakukan latihan tersebut dengan teknik yang benar. Nah tentunya untuk supaya kita tahu teknik yang benar, Anda bisa cari, kalau zaman sekarang kan banyak banget ya, bisa di YouTube, bisa di Instagram. Beda banget sama zaman gue waktu pertama kali latihan. Itu namanya pengetahuan tuh susah banget dicari, dan itu ya kita harus belajar sama orang, dan itu pun orangnya pun belum tentu istilahnya belum tentu bener lah tekniknya gitu. So jadi yang pertama adalah teknik lu, itu nomor satu, oke? Yang pertama adalah teknik. Kedua adalah, kalau teknik Anda sudah benar, tentunya range of motion itu harus diperhatikan, ya. Jadi contohnya misalkan seperti push up tuh kan ada yang kayak turunnya cuma kayak sini doang, gini doang, ya. Walaupun tekniknya udah benar, ya, dikunci segala macam, apa namanya, elbow-nya nggak flaring out segala macam, tapi kalau misalkan ratio motionnya cuma seiprit, ya hasilnya kurang maksimal, of course, oke? So jadi yang pertama adalah teknik. Nah teknik itu ya otomatis berlaku untuk segala macam olahraga, baik Anda melakukan bodybuilding, powerlifting, weightlifting, calisthenics, crossfit, segala macam. Tekniknya harus dipelajari dengan seksama dulu sebelum Anda bisa memikirkan berapa set, berapa rep, berapa bebannya, segala macam. Itu selalu pertanyaan umum yang ditanyakan semua orang. Bebannya berapa? Repsnya berapa? Setnya berapa? No. The first question is, how's your technique? Itu dulu. Tekniknya adalah itu yang harus dipelajarin dulu. Nah, setelah teknik, tadi yang kedua adalah range of motion. Otomatis kita harus full range of motion intinya. Kalau misalkan kita mau kenain otot sebanyak mungkin, otomatis harus full range of motion. Jadi kalau misalkan kita push up kita turunnya cuma gini doang nih, cuma segini. Menurut Anda, apakah semua otot yang bekerja dalam keadaan push up itu kena? Ya otomatis kurang kan gitu. Jadi supaya Anda efektif, efisien adalah range of motion harus maksimal, oke? So 2 hal udah. Nomor 3 adalah temponya. Otomatis Anda melakukan hal yang cepat-cepat dan Anda melakukan dengan slow and control akan menghasilkan hasil yang sangat-sangat berbeda. Makanya apalagi di zaman corona ini kan orang rata-rata WFH, terus latihan di rumah, dan tidak semua punya akses beban yang komplit lah. Jadi
salah satu variabel yang bisa kita ubah dan kita bisa kontrol adalah temponya. Tentunya Anda melakukan push up dengan tempo turun 10 detik, terus tahan di bawah 10 detik, itu hasilnya akan berbeda dengan apabila Anda cuma turun 1 detik, tahan 1 detik, terus naik. Jadi yang 3 tadi dikombinasi, baru Anda bisa hasilnya lebih maksimal. Oke? So, 1 teknik, kedua range of motion, ketiga temponya, dan keempat adalah beban. Nah, beban progressive overload. Nah, jadi sebenarnya keempat ini nah, beban ini baru bisa dinaikkan kalau faktor 1 udah benar, faktor 2 udah benar, faktor 3 udah benar, baru bebannya dinaikin. Ya, contoh kalau misalnya Anda bisa push up dengan kneeling push up nih. Kneeling push up yang udah gampang banget buat Anda, tekniknya udah oke, terus ratio motion udah dapet sampai dada nyentuh ke lantai, terus temponya pun dikontrol, baru mungkin Anda bisa upgrade, baru bisa naik kelas kemana, ke full push up gitu. Nah, kalau misalkan di full push up belum bisa dengan cakep, otomatis kita regress dulu. Nah, regressnya kemana? Ya gitu, ke kneeling push up seperti itu. Jadi intinya adalah teknik, ratio motion, temponya, baru progressive overload, ya baru beban, sorry. Nah, kadang orang itu mendengar kata progressive overload langsung mikirnya oke, ya udah yang pertama beban dulu tambahin. Padahal 1, 2, 3 tadi masih berantakan semua. Akhirnya apa? Latihannya tidak akan menghasilkan, latihan hasilnya minim, tidak maksimal. Jadi ya bertahun-tahun hasilnya nggak kemana-mana. Ujung-ujungnya nanti akan pakai obat sana sini lah, itu segala macam. Jadi sebenarnya yang paling pertama adalah basic, itu adalah teknik. Otomatis kalau tekniknya benar, hasilnya akan jauh lebih memuaskan lah hasilnya. So itu yang paling basic, yang paling dasar dari sebelum pertanyaan berapa rep, berapa set, berapa beban, terus train to failure atau train berapa kali seminggu, splitnya gimana, segala macam. Kan sering banget tuh ada Instagram Q&A, semua mau nanya ke influencer manapun, semua pertanyaannya selalu begitu. Berapa set, berapa rep, latihannya apa, pola latihan gimana, seminggu berapa kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 10 kali, 8 kali, semua pertanyaan itu. Tapi jarang banget yang mengemphasize atau menekankan seberapa penting teknik Anda. Oke? So, jadi teknik sampai lo hafal, sampai gerakannya bagus, baru itu semua tadi baru Anda bisa dimasukin lah program sana sini. Kalau misalkan Anda sudah jump ke program ini, bebannya segini, tapi tekniknya pun belum jadi, nggak maksimal. Oke? Percaya deh, tanpa program yang jelas pun, kalau teknik Anda udah bagus, dan apalagi Anda baru mulai, itu hasilnya akan jauh lebih bagus daripada Anda pakai program latihan yang jelas tapi teknik Anda tuh masih berantakan. Percaya deh, gue juga belajar, namanya sekarang lagi belajar weightlifting. Gue udah pakai program yang keren lah gitu, tapi pada saat pertama-tama belajar, teknik gue masih amburadul, nggak akan ada progres sama sekali. Paling cuma bertahan 1-2 hari, goodbye, langsung latihannya. So, jadi yang pertama adalah kunci nomor 1 sebelum Anda pegang beban, sebelum Anda naikin beban, sebelum Anda ngomongin sets bla 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 bla, ada nomor 1 teknik. Oke? Simple, jelas, padat. Jangan kelebihan dari 10 menit, nanti kalian bosan. Oke? Diperhatikan. Thank you very much and stay tuned for the second episode.